Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat beserta salam tak lupa pula juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Hibson Esos Esi M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Baik, perkenalkan, nama saya Baharun Salim Baindemang, seorang mahasiswa semester 3 di STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang makalah saya yang berjudul tentang hubungan sosial pendidikan. Yang pada bagian pertama itu konsep pendidikan, dan yang kedua adalah dinamika kelompok sosial dalam masyarakat dan bentuk-bentuk kelompok sosial, dan pengaruh pendidikan terhadap status sosial individu dalam suatu kelompok. Pendidikan adalah usaha dasar dan rencana yang sistematis dalam upaya memanusiakan manusia. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologi. Salah satu pokok pembahasan sosiologi pendidikan menurut Nasution adalah hubungan antara manusia dalam sekolah, mencakup di dalamnya pola interaksi sosial dan struktur masyarakat di sekolah. Hasbullah menyebutkan beberapa pengertian pendidikan yang diberikan oleh para ahli. Di antaranya adalah 1. Langfeld. Menurut dia adalah pendidikan adalah setiap usaha atau pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan anak kepada anak, bertujuan untuk kepada kedewasaan anak itu, atau lebih tepatnya untuk membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dan yang kedua, John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Dan yang ketiga, J.J. Rousseau. Pendidikan adalah memberikan perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita butuhkan pada waktu dewasa. Dan yang keempat, Riyakara. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Dinamika kelompok sosial masyarakat. Dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Secara etimologi, istilah kelompok mempunyai pengertian sebagai satu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, di mana dapat mengakibatkan timbulnya perasaan bersama. Kelompok sosial atau social group merupakan suatu himpunan atau satu kesatuan manusia-manusia yang hidup bersama, yang disebabkan oleh adanya hubungan antara mereka yang menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Social group ini merupakan pengumpulan atau agresi yang teratur. Kamantos Sunarto secara ringkas menyebutkan berbagai klasifikasi kelompok sosial dari beberapa pakar. Bierstedt membedakan 4 jenis kelompok sosial berdasarkan ada tidaknya organisasi. Hubungan sosial ini antara anggota kelompok dan kesadaran jenis, yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Menurut Marton,
Kelompok merupakan sekelompokan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan kolektif merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral dan untuk menjalankan harapan peran. Konsep lain diajukan Marton ialah konsep kategori sosial. Sedangkan menurut Durkheim, membedakan antara kelompok yang disebabkan pada solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang memadai masyarakat yang masih sederhana, sedangkan solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang sangat kompleks yang telah mengenal bagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesalingtergantungan antara bagian. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Menurut para ahli, yang pertama, in-group dan out-group. Summer membedakan antara in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Out-group merupakan sekelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Dan yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primer yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya, kerjasama yang erat dan bersifat pribadi, interaksi sosial dilakukan secara tatap muka atau face to face. Dan yang ketiga, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ferdinand Tönnies mengemukakan tentang hubungan antar individu-individu dalam kelompok sosial sebagai penyuban dan patumbayan. Gemeinschaft merupakan bentuk-bentuk kehidupan yang dimana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat ilmiah dan kekal. Dan yang keempat, kelompok formal dan informal. J.A.A. van Drom membedakan kelompok formal dan informal. Kelompok formal mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan mereka, misalnya pemerintah memiliki ketua, iuran anggota, dan lain-lain. Kelompok informal tidak mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Kelompok ini terbentuk karena pertemuan berulang-ulang. Dan yang kelima, membership group dan reference group. Robert Camerton membedakan kelompok membership dengan kelompok referensi. Kelompok membership merupakan kelompok yang para anggotanya tercatat secara fisik sebagai anggota, sedangkan kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang dijadikan acuan atau rujukan oleh individu-individu yang tidak tercatat dalam anggota kelompok tersebut untuk membentuk atau mengembangkan kepribadiannya atau dalam berperilaku. Pengaruh pendidikan terhadap status sosial individu dalam satu kelompok. Status dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan posisi atau kedudukan, tetapi maknanya jelas berbeda. Status berhubungan dengan statistik sosial, sedangkan posisi berhubungan dengan situasi atau tempat, situasi lain, dan situasi diri sendiri. Kemungkinan seseorang dalam memperoleh status dan ada dua macam, yaitu attribute status, ialah status yang diperoleh dengan sendirinya oleh seseorang anggota masyarakat. Misalnya,
dalam sistem kasta, seseorang anak sudra langsung saja sejak lahir ia berstatus sudra. Seorang anak raja langsung menjadi bangsawan. Yang kedua, achievement atau status ialah kedudukan yang dicapai oleh seseorang. Yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja, seperti sarjana, atau kelulusan dengan usaha yang disengaja, seperti sarjana untuk kelulusan S1, magister untuk kelulusan S2, dan doktor untuk kelulusan S3, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Mungkin inilah sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.